Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Komang Astuti Dewi, NPM 22411071 dari kelas manajemen 22B. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen resiko pasar. Pengertian manajemen resiko pasar. Manajemen resiko pasar adalah proses identifikasi, penilaian, dan pengendalian resiko yang terkait dengan kegiatan bisnis yang terkait dengan pasar keuangan. Resiko pasar timbul akibat pergerakan harga pasar seperti naik turunnya rupiah terhadap valuta asing, harga saham dan harga-harga komoditas terhadap nilai ekonomi real dari aset yang dimiliki. Pentingnya pengendalian resiko pasar di perusahaan tidak bisa diabaikan. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen resiko pasar. Yang pertama, melindungi nilai portofolio investasi dari fluktuasi pasar yang tidak diinginkan. Yang kedua, mengoptimalkan pengembalian investasi dengan memperhitungkan tingkat resiko yang dapat diterima. Lalu yang ketiga, membantu organisasi dalam mengambil keputusan investasi yang lebih baik dengan memahami potensi risiko dan imbalan yang terlibat. Jenis-jenis risiko pasar. Yang pertama, risiko nilai tukar. Terkait dengan fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang dapat mempengaruhi nilai aset atau kewajiban dalam mata uang tersebut. Yang kedua, risiko suku bunga. Terkait dengan perubahan suku yang dapat mempengaruhi nilai investasi dalam instrumen keuangan yang sensitif terhadap suku bunga. Yang ketiga, resiko harga. Terkait dengan fluktuasi harga aset seperti saham, obligasi, atau komoditas yang dapat mempengaruhi nilai portofolio investasi. Yang keempat, resiko komoditas. Terkait dengan fluktuasi harga komoditas seperti minyak, logam, atau hasil pertanian yang dapat mempengaruhi biaya produksi atau harga jual produk. Yang kelima, resiko ekuitas. Terkait dengan fluktuasi harga saham atau ekuitas lainnya yang dimiliki oleh organisasi yang dapat mempengaruhi nilai portofolio investasi atau kekayaan pemegang saham. Yang keenam, resiko geopolitik. Terkait dengan peristiwa politik atau ekonomi di tingkat nasional atau internasional yang dapat mempengaruhi kondisi pasar secara keseluruhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar. Yang pertama, kondisi ekonomi global. Perubahan ekonomi global dapat mempengaruhi harga aset di pasar. Lalu yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan suku bunga oleh bank sentral dapat mempengaruhi harga saham dan obligasi. Yang ketiga, peristiwa politik dan geopolitik. Konflik politik dan perubahan kebijakan pemerintah dapat memicu gejolak harga di pasar. Selanjutnya, teknik pengukuran risiko pasar. Yang pertama, value at risk. Pengukuran potensi kerugian maksimum dalam suatu periode tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Yang kedua, stress testing. Mengukur bagaimana portofolio akan berperilaku dalam situasi ekstrim. Yang ketiga, sensitivitas. Mengukur dampak perubahan variabel tertentu terhadap portofolio. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.